Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dian Kurniawan selaku dosen pengampu pada mata kuliah belajar pembelajaran. Di sini kelompok 5 akan membahas materi tentang teori belajar Gestalt. Baik, sebelum ke sesi pematerian, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Saya Rahadewi Hasna dengan NPM 222151142 sebagai moderator dan pemateri pertama. Selanjutnya ada rekan saya yaitu Tiara Azahra dengan NPM 222151128 sebagai pemateri ketiga. Dan selanjutnya rekan saya Alia Putri Septiani dengan NPM 222151146 sebagai pemateri kedua. Oke, pada pembahasan kita kali ini, di sini akan ada pengertian tentang teori belajar Gestalt, lalu ada pengertian menurut para ahli, ada prinsip, lalu ada implikasi dan implementasi, dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Baik, langsung saja pada materi yang pertama tentang pengertian dari teori belajar Gestalt yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Gestalt adalah pemikiran psikologi pendidikan yang menekankan pada pentingnya pola studi secara menyeluruh pada proses mental daripada mengisolasi fenomena mental sebagai sensasi tunggal. Gestalt sendiri dalam psikologi berarti pola pembentukan. Teori Gestalt memandang analisis adalah suatu semacam partikel tidak bisa menyajikan pemahaman secara menyeluruh. Perlu untuk melihat suatu itu dari segala sisi. Sehingga hakikat dari partikel suatu benda harus dilihat dari keseluruhan benda itu sendiri. Teori Gestalt memandang belajar sebagai proses pemahaman atau insight yang berbeda dengan teori behaviorisme yang memandang belajar sebagai proses trial and error. Selain itu, pembelajaran berdasarkan teori Gestalt merupakan perkembangan kognitif. Seseorang dapat menemukan solusi saat memecahkan masalah. Next. Selanjutnya ada pengertian menurut para ahli. Menurut Max Wertheimer, proses belajar tidak terjadi secara terpisah atau berdasarkan penjumlahan dari elemen-elemen kecil, tetapi lebih merupakan proses yang mengintegrasikan elemen-elemen tersebut menjadi suatu bentuk yang memiliki makna. Lalu, adapun menurut Wolfgang Kohler, menekankan bahwa pembelajaran dapat terjadi secara spontan dan melalui wawasan atau insight. Pembelajaran Gestalt terjadi secara lebih menyeluruh dan tidak hanya melalui trial and error. Next. Baik, selanjutnya menurut Kurt Kafka, proses pembelajaran melibatkan pengorganisasian dan pengelompokan informasi yang ada dalam pikiran manusia. Kafka juga menekankan pentingnya pengalaman subjektif dalam memengaruhi bagaimana seseorang menginterpretasi dan belajar dari dunia sekitar. Lalu yang terakhir, menurut Bluma Zeigarnik, menunjukkan bagaimana kesadaran manusia
proses informasi dalam bentuk-bentuk yang belum lengkap, yang pada gilirannya mendorong seorang untuk mencari penyelesaian atau pemahaman. Nah, secara keseluruhan, para ahli Gestalt percaya bahwa pembelajaran melibatkan pemahaman keseluruhan suatu masalah dan bukan sekedar pengulangan atau pembelajaran berdasarkan bagian-bagian terpisah. Mereka menekankan pentingnya insight, persepsi keseluruhan, dan pemrosesan informasi dalam konteks yang lebih luas. Nah, mungkin cukup sekian ya pematerian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Alia. Kepada Alia dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dalam teori belajar Gestalt. Oke, yang pertama, teori Gestalt mempunyai prinsip-prinsip khusus yang berbeda dengan teori-teori psikologi lainnya dalam menjelaskan fenomena psikologi. Psikologi Gestalt menganut prinsip-prinsip tertentu. Nah, sebelum itu, adapun menurut para ahli pengertian prinsip yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Menurut Georgi, prinsip adalah pedoman dasar dalam berpikir dan bertindak yang menjadi aturan umum dalam mengambil keputusan atau tindakan. Yang kedua, menurut Louis, prinsip adalah pedoman atau kaidah dasar yang bersifat universal dan menjadi dasar dalam suatu tindakan atau keputusan. Dan ketiga, menurut Stephen, prinsip adalah aturan atau pedoman yang digunakan sebagai dasar dalam menjalankan suatu proses atau aktivitas. Jadi, prinsip dalam konteks teori belajar Gestalt adalah dasar atau aturan yang membantu siswa memahami dan mengorganisasi informasi dengan lebih baik melalui pola dan struktur yang bermakna. Nah, selanjutnya, dalam teori Gestalt terdapat beberapa prinsip yang relevan dengan pembelajaran, seperti yang pertama ada prinsip keseluruhan. Belajar lebih efektif jika siswa memahami materi sebagai suatu kesatuan, bukan bagian-bagian yang terpisah. Yang kedua, ada prinsip insight, yaitu siswa belajar dengan memahami hubungan antar bagian dalam suatu konsep, bukan sekadar menghafal. Yang ketiga ada prinsip kejelasan, informasi yang jelas dan terstruktur akan lebih mudah dipahami dan diingat. Yang keempat ada prinsip kedekatan dan kesamaan, yaitu objek atau konsep berdekatan dan mirip akan lebih mudah dipahami sebagai suatu kesatuan. Selanjutnya, dalam pembelajaran matematika, prinsip-prinsip Gestalt dapat membantu siswa memperoleh wawasan yang lebih efektif serta memfasilitasi pemecahan masalah secara lebih efektif. Nah, di antaranya yang pertama, belajar dimulai dari keseluruhan menuju bagian-bagian. Maksudnya, belajar lebih mudah memahami sesuatu jika melihat secara utuh dulu, baru kemudian melihat detailnya. Contohnya dalam matematika, pendidik saat mengajarkan misalnya bangun ruang, dapat memperkenalkan model keseluruhan bangunan terlebih dahulu seperti kubus ataupun tabung, sebelum membahas sifat-sifat khususnya seperti luas ataupun permukaan dan volume. Nah, yang kedua ada keseluruhan memberikan makna pada bagian-bagiannya. Maksudnya, bagian-bagian kecil akan lebih mudah dipahami jika mengetahui bagaimana mereka berhubungan dalam satu kesatuan. Contohnya dalam matematika,
Dalam memahami sistem persamaan linier dua variabel, siswa lebih dahulu melihat masalah dalam bentuk grafik dua garis yang berpotongan, baru kemudian mempelajari metode penyelesaian, substitusi ataupun eliminasi. Nah, yang ketiga ada bagian-bagian dilihat dalam hubungan keseluruhan oleh individu. Dalam hal ini, kita tidak melihat sesuatu sebagai potongan-potongan yang terpisah, tetapi sebagai bagian dari suatu kesatuan yang saling berhubungan. Nah, contoh dalam matematika, saat mengajarkan konsep pecahan, guru dapat menunjukkan bahwa 1/2 dan 2/4 memiliki nilai yang sama karena merupakan bagian dari keseluruhan yang sama. Nah, yang keempat, ada belajar memerlukan pemahaman yaitu belajar bukan hanya untuk menghafal, tetapi juga memahami hubungan antar bagian. Kadang-kadang pemahaman ini muncul tiba-tiba setelah kita berpikir dan menemukan jawabannya sendiri. Nah, contoh dalam matematika, dalam pemecahan masalah, siswa yang memahami pola dalam deret bilangan dapat menentukan rumus suku ke N tanpa harus menghitung satu persatu. Nah, yang terakhir ada belajar memerlukan reorganisasi pengalaman yang kontinu. Nah, dalam hal ini kita harus memperbaharui cara berpikir dan memahami sesuatu berdasarkan pengalaman baru. Contoh dalam matematika, siswa yang awalnya mempelajari bilangan bulat negatif mungkin kesulitan, tetapi seiring waktu dan latihan, mereka akan lebih mudah memahami operasi bilangan negatif dalam berbagai konteks. Nah, itu merupakan prinsip-prinsip dalam teori belajar Gestalt. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Alia yang telah memaparkan materi. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Tiara. Kepada Tiara, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Nah, selanjutnya ada implikasi teori belajar Gestalt dalam pembelajaran. Next. Teori belajar Gestalt merupakan salah satu teori kognitif yang menekankan pada persepsi dan pemahaman menyeluruh dalam proses belajar. Teori ini menolak pendekatan behavioristik yang hanya berfokus pada stimulus atau respon dan menekankan bahwa individu memahami informasi secara holistik. Nah, dalam konteks pembelajaran, teori ini memiliki berbagai implikasi yang berkontribusi terhadap efektivitas proses belajar mengajar. Next. Nah, ada pun beberapa implikasi teori belajar Gestalt ini. Yang pertama menggunakan representasi visual. Teori Gestalt menekankan bahwa belajar akan lebih efektif jika siswa memahami konsep secara menyeluruh sebelum memperhatikan bagian-bagiannya. Yang kedua ada prinsip organisasi dalam pembelajaran. Nah, menurut teori ini, manusia cenderung mengorganisasi informasi ke dalam pola yang bermakna. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran, materi harus disusun secara terstruktur dan logis agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga ada pemanfaatan pola dan hubungan antar konsep. Teori Gestalt menekankan pentingnya hubungan antara konsep dalam pembelajaran. Siswa akan lebih mudah memahami materi jika mereka dapat melihat keterkaitan antara satu konsep dengan konsep lainnya. Nah, guru dapat menggunakan diagram, peta konsep, atau mind mapping untuk membantu siswa menghubungkan informasi secara efektif. Next. Yang keempat ada belajar dengan wawasan atau insight learning. Nah, salah satu konsep utama dalam teori Gestalt adalah belajar dengan wawasan atau insight learning. Nah, proses ini terjadi ketika siswa tiba-tiba memahami solusi dari suatu masalah setelah mengorganisasi informasi yang ada. Dalam pembelajaran, guru harus mendorong siswa untuk berpikir kritis dan menemukan solusi sendiri daripada hanya menghafal informasi secara mekanis. Yang kelima ada penggunaan media visual dalam pembelajaran.
pada teori ini menekankan pentingnya persepsi visual dalam memahami informasi. Oleh karena itu, penggunaan media visual seperti gambar, diagram, dan video dapat membantu siswa dalam memahami konsep dengan lebih baik. Misalnya, dalam pelajaran sains menggunakan ilustrasi yang jelas dapat mempercepat pemahaman siswa terhadap konteks yang kompleks. Selanjutnya, ada penerapan dalam pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Problem-based learning sangat sesuai dengan teori Gestalt karena menekankan pada pemecahan masalah secara menyeluruh. Dalam metode ini, siswa diberikan suatu nyata yang menentang dan harus menemukan solusi dengan menggunakan pemahaman konseptual yang baik. Next. Nah, yang ketujuh ada motivasi intrinsik dalam belajar. Teori ini juga mendukung motivasi intrinsik dalam belajar. Siswa yang memahami materi yang baik cenderung lebih termotivasi untuk belajar lebih lanjut. Oleh karena itu, guru perlu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung eksplorasi dan pemahaman mendalam. Yang terakhir ada tantangan dalam penerapan teori Gestalt. Nah, meskipun teori Gestalt ini menawarkan banyak manfaat, penerapannya dalam pembelajaran menghadapi beberapa tantangan. Misalnya, tidak semua siswa dapat dengan mudah memahami konsep secara holistik, terutama jika mereka terbiasa dengan metode pembelajaran yang lebih mekanis. Oleh karena itu, guru harus menyesuaikan pendekatan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik siswa. Next. Selanjutnya ada implementasi teori belajar Gestalt dalam pembelajaran. Nah, ada beberapa implementasi teori Gestalt ini. Yang pertama, menggunakan representasi visual. Contoh implementasinya, dalam pembelajaran geometri, guru dapat menggunakan diagram dan model 3D untuk membantu siswa memahami konsep seperti luas, volume, dan transformasi geometri. Contoh yang kedua, saat mengajarkan konsep luas dan keliling bangun datar, guru dapat menggunakan potongan karton berbentuk segitiga dan persegi untuk menunjukkan bagaimana luas dihitung. Contoh yang ketiga, penggunaan grafik dan peta konsep dalam menjelaskan hubungan antar bilangan dalam operasi hitung. Yang kedua, menganalisis pola dan hubungan antar konsep. Contoh implementasinya, dalam materi baris dan deret, siswa diajak untuk menemukan pola dari suatu urutan angka sebelum diberikan rumus umum. Yang kedua, sebelum mengajarkan rumus jumlah deret aritmetika, guru dapat meminta siswa menyusun pola angka dan mencari hubungan antara jumlah suku dengan total nilai yang dihasilkan. Contoh yang ketiga, guru memberikan soal eksploratif seperti mengajak siswa mencari hubungan antar luas dan keliling bangun datar. Nah, yang ketiga ada pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Contoh implementasinya, dalam pembelajaran aljabar, siswa diberikan studi kasus tentang perhitungan anggaran belanja keluarga dan diminta untuk menentukan cara paling efisien dalam mengakumulasikan dana. Yang kedua, guru memberikan permasalahan tentang perbandingan dan proporsi dalam kehidupan sehari-hari seperti menghitung skala peta atau takaran resep memasakan. Yang ketiga, siswa diminta mencari berbagai cara menyelesaikan suatu soal matematika lalu mendiskusikan pendekatan mana yang paling efektif. Yang keempat, ada pemanfaatan insight learning. Contoh implementasinya, yaitu dalam pembelajaran persamaan kuadrat, guru dapat memberikan situasi di mana siswa harus menemukan dua angka yang memenuhi syarat tertentu tanpa harus menggunakan rumus kuadratik. Yang kedua, guru meminta siswa menyelesaikan soal dengan cara yang berbeda, sehingga mereka bisa menentukan hubungan antar konsep yang lebih luas. Yang ketiga, siswa diajak untuk memahami konsep faktorisasi melalui pemecahan masalah, bukan sekedar menggunakan metode mekanis. Next. Nah, yang kelima, penggunaan teknologi untuk visualisasi konsep. Contoh implementasinya, guru dapat memanfaatkan software matematika seperti GeoGebra atau aplikasi interaktif lainnya untuk membantu siswa memvisualisasikan grafik fungsi atau transformasi geometri. Yang kedua, dalam pembelajaran trigonometri, siswa dapat menggunakan simulasi komputer
untuk melihat bagaimana perubahan sudut memengaruhi panjang sisi segitiga. Dan yang terakhir, guru menggunakan aplikasi interaktif untuk menunjukkan bagaimana perubahan parameter dalam persamaan memengaruhi bentuk grafik fungsi kuadrat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tiara yang telah memaparkan materi. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Teori belajar Gestalt menekankan bahwa proses pembelajaran terjadi melalui pemahaman menyeluruh terhadap suatu konsep atau masalah, bukan hanya sekedar menghafal bagian-bagian kecil secara terpisah. Prinsip utama dalam teori ini melibatkan persepsi, insight atau pemahaman mendalam, dan pengkoordinasian informasi secara struktural. Penerapan teori ini dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai strategi, seperti penggunaan representasi visual, analisis pola, pembelajaran berbasis masalah, serta pemanfaatan teknologi untuk memvisualisasi konsep secara lebih konkret. Karena pemaparan materi sudah selesai, mungkin cukup sekian dari kelompok 5. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.